Selamat pagi, sahabat Ragam. Sudah siap menikmati sajian informasi ala Ragam Indonesia? Kali ini ada kreasi olahan ikan untuk anak, kerajinan unik dari Indonesia yang mendunia, dan informasi menarik berkaitan dengan ayam. Ayam ternyata macam-macam loh jenisnya, sahabat. Yuk, langsung saja kita simak liputannya. Sahabat, kira-kira ikan apa hayo yang punya kumis? Ya betul, ikan lele. Jenisnya banyak dan salah satu yang menjadi pilihan untuk dibudidayakan adalah jenis lele dumbo. Maklum ya sahabat, jenis lele yang asalnya dari Afrika ini termasuk jenis unggul. Ukurannya besar, pertumbuhannya cepat, dan tahan penyakit. Sedikit berbeda dengan saudara jauhnya di Asia yang berukuran jauh lebih kecil. Menurut penelitian sih, kandungan gizi lele dumbo setara dengan 2 butir telur ayam. Wah, enak disantap lagi. Tapi, kalau lele dumbo diolah menjadi biskuit, kira-kira gimana ya rasanya sahabat? Yuk kita intip proses pembuatannya. Langkah pertama, kita buat lele dumbonya menjadi tepung. Kukus daging lele seberat 150 gram. Setelah 2 jam, lele akan matang dan menjadi lunak. Pres lele untuk mengurangi kadar air dan minyaknya. Haluskan dengan mesin penggiling, keringkan menggunakan mesin pemanas. Baru deh dihaluskan menjadi tepung. Tepung lele dumbo kemudian dibuat menjadi adonan. Bahan lainnya ada gula pasir, terigu, tepung kedelai, tepung susu, margarin, telur, dan garam. Campurkan margarin, gula, tepung susu, telur, dan garam. Aduk hingga rata, masukkan tepung lele, tepung kedelai, dan tepung terigu yang telah disangrai ke dalam adonan. Aduk kembali sampai adonannya menyatu, tinggal cetak deh. Pipihkan adonan menggunakan rolling stick. Cetak di atas lingkaran, lalu letakkan di atas loyang yang telah diolesi margarin. Panggang dalam oven bersuhu 150 derajat selama 1 jam. Asyik! Biskuit lele dumbonya sudah matang. Beri aneka topping agar tampilannya kian menarik. Gak sangka ya, kalau biskuit yang menggoda selera ini dibuat dari lele dumbo. Anak-anak pasti suka. Sahabat, biskuit lele dumbo mengandung asam lemak omega 6 yang membantu meningkatkan kecerdasan otak anak. Jadi jangan ragu ya untuk mengonsumsinya. Enak! Cookiesnya lucu-lucu banget ya. Sayang deh kalau dimakan. Terbuat dari apa sih sahabat? Dari ikan gurame? Apa iya? Wah, beneran ternyata sahabat. Cookies yang lezat ini berbahan daging gurame. Kok nggak bau amis ya? Oh, rupanya menggunakan jahe. Jadi nggak amis deh cookiesnya. Sahabat, ikan gurame adalah jenis ikan air tawar yang cukup populer dikonsumsi masyarakat Indonesia. Tekstur dagingnya empuk dan tebal, kandungan protein per 100 gramnya 2 kali lebih besar dibandingkan tahu putih dengan berat yang sama. Dan yang gak kalah pentingnya, daging gurame enak dan gurih. Nah, untuk menyiasati agar anak-anak tertarik makan ikan, dibikinlah olahan cookies gurame. Sebelum membuat cookies gurame, siapkan dahulu bahan-bahannya ya. Ada ikan gurame, gula pasir, garam, bawang putih, telur ayam, tepung terigu, dan jahe bubuk. Lumuri ikan gurame yang telah dibersihkan dengan air jeruk nipis. Kukus selama 20 menit sampai ikan empuk dan lunak. Pisahkan daging gurame dan durinya, lalu haluskan deh. Berikutnya tumis daging ikan. Bumbui dengan garam, gula, bawang putih, dan jahe. Aduk terus sampai matang. Buat adonan kuenya, campur mentega dan gula halus. Kocok sampai tercampur merata.
Masukkan telur, daging gurame, dan jahe yang telah dihaluskan. Aduk kembali. Tambahkan tepung terigu, aduk sampai kalis. Jadi deh adonan cookies guramenya. Selanjutnya, bagi adonan menjadi 3. Beri pewarna makanan yang berbeda, lalu cetak ya. Kreasikan sesuai selera. Panggang cookies gurame di dalam oven yang sudah dipanaskan. Angkat, beri toppingnya. Cookies gurame siap dinikmati. Ahai! Sahabat, kalau olahan berikut ini sedikit berbeda ya, karena tidak menggunakan ikan segar. Tapi gak kalah enaknya loh. Namanya ikan asin balado dan crispy karamel. Membuatnya gampang kok. Goreng dulu ikan asinnya. Bila sudah kering dan kecoklatan, angkat. Tiriskan. Selanjutnya siapkan bumbu baladonya. Haluskan bawang putih, bawang merah, dan cabai merah keriting. Tambahkan sedikit garam. Tumis bumbu yang sudah dihaluskan, tambahkan air agar tidak terlalu kental. Jika aroma harumnya sudah keluar, masukkan ikan asin gorengnya. Pencampuran bumbu dilakukan sesudah api dimatikan, supaya ikan tetap gurih dan renyah saat disajikan. Sahabat, membuat ikan asin rasa karamel prosesnya hampir sama seperti balado. Perbedaannya, bumbu karamel cabai keritingnya lebih sedikit, tapi gula pasirnya yang lebih banyak. Aduk semua bumbu dan gula pasir, tambahkan air, aduk kembali sampai muncul gumpalan kristal. Matikan apinya, lalu masukkan ikan asin yang sudah digoreng. Jadi deh, ikan asin karamel yang crispy abis. Enak banget, nikmat, menggugah selera. Sahabat, jangan remehkan ikan asin ya, karena selain berprotein tinggi, ikan asin mengandung kalsium dan fosfor yang cukup tinggi, baik untuk pertumbuhan tulang dan gigi kita. Lumayan juga ya, pagi-pagi sudah mendapat resep olahan ikan yang istimewa. Tapi jangan beranjak dulu sahabat, karena Ragam Indonesia akan membahas aneka kerajinan asal Indonesia yang diminati dunia. Dan yang pertama adalah sepatu tenun dari Cibaduyut. Sahabat, keindahan motif dan corak dari kain tenun Indonesia sudah diakui dunia. Umumnya sih kain tenun dibuat baju atau dikenakan begitu saja. Nah, di Cibaduyut, Bandung, Jawa Barat yang terkenal sebagai pasar penghasil sepatu terbesar di Asia, kain tenun justru dijadikan bahan sepatu. Unik ya? Produknya bahkan sudah diekspor ke berbagai negara, diantaranya Malaysia dan Singapura. Sahabat, cara membuat sepatu tenun diawali dengan membuat pola pada lakban berwarna putih. Gambar pola sepatu sesuai ukuran yang diinginkan. Selanjutnya tempelkan pola di kain tenun. Potong kain sesuai pola, rekatkan dengan busa, potong kembali. Untuk kemudian dijahit agar lebih kuat. Beri lubang untuk tempat tali sepatunya. Selanjutnya kita buat alas bagian bawah yang disebut jungkras. Jungkras harus dipotong terlebih dahulu agar rapi. Rekatkan dengan lem putih, pasang insol untuk alas bagian dalam sepatunya. Wah, tampilannya jadi keren ya, unik dan orisinil. Bangga deh sama produk-produk Indonesia. Sahabat, kita jalan-jalan ke Pulau Bali yuk. Duh, indah banget ya pemandangannya. Penduduknya juga ramah-ramah, bikin betah deh. Pantas saja jika wisatawan dari berbagai belahan penjuru dunia terus berdatangan ke Pulau Dewata ini. Penduduk Bali juga termasuk pengrajin yang ahli loh sahabat.
Karya mereka menjadi koleksi kolektor barang seni dari mancanegara. Termasuk karya para pengrajin kaca tiup ini loh sahabat. Unik dan cantik-cantik ya. Lokasi kerajinan kaca tiup ada di daerah Ubud, Bali. Uniknya bahan baku yang digunakan adalah botol-botol bekas dan limbah kaca loh sahabat. Sebelum dibuat menjadi kerajinan, botol dan limbah kaca dibersihkan dulu. Baru dilebur menggunakan kompor bersuhu 1200 derajat Celcius. Widih, panas banget ya pastinya. Selanjutnya dengan bantuan stik atau pipa tiup, lelehan kaca ditiup menjadi aneka bentuk. Cara kerjanya adalah dengan memasukkan stik ke dalam kompor, lalu bentuk bulatan dengan menggunakan tangan beralaskan koran. Tiup pipa perlahan-lahan. Jika mulai terlihat menggembung, letakkan di tempat pembentukan. Kipas terus sambil diputar-putar di tempat cetakan. Tambahkan variasi dari kaca panas untuk mempercantik tampilannya. Tuh, ketika bahan masih meleleh, dapat dibentuk sesuai selera. Bisa berbentuk lapak bunga atau buah-buahan. Sahabat, saat membuat kerajinan kaca tiup, bahan harus sering dibakar ya, agar kaca tidak cepat mengeras. Setelah kaca terbentuk, masukkan ke dalam oven pendingin. Lepaskan dari stiknya, diamkan semalaman dengan api yang dibiarkan menyala selama 3 jam. Tujuannya untuk mencegah kaca tiup mengalami pendinginan terlalu cepat dan retak. Proses berikutnya, haluskan kaca tiup yang sudah dingin. Gerinda ujungnya agar lebih halus dan rapi. Untuk membuat kaca lebih berwarna, bisa dilukis atau diberi corak. Hasilnya, wow, indah banget ya sahabat. Kita masih di Bali sahabat. Soalnya di daerah Tuban ada kerajinan keren berstandar dunia yang cukup digemari. Namanya kerajinan kaca mozaik khas Bali. Aslinya tradisi membuat kaca mozaik dikembangkan oleh bangsa Romawi sahabat. Dan pengrajin Bali kemudian mengembangkannya dengan sentuhan lokal sehingga menjadi berbeda. Proses pembuatan kaca mozaik diawali dengan memotong lembaran kaca menjadi potongan kecil sesuai pola. Untuk membuat motif yang diinginkan, buat pola di atas kaca dengan cetakan. Bahan yang telah dipotong kemudian diberi warna, diamkan 5 menit agar kering dengan bantuan lampu panas. Selanjutnya rangkai potongan kaca di atas papan MDF. MDF adalah kepanjangan dari Medium Density Fiberboard atau papan kayu dengan serat yang memiliki kerapatan sedang. Rekatkan dengan lem perekat kaca, kemudian tempel kaca sesuai pola yang ada. Bagian-bagian yang berjarak diisi dengan semen agar nampak rapi dan nantinya akan memunculkan efek mewah. Sahabat, proses terakhir dalam pembentukan mozaik kaca adalah pemolesan. Poles kaca mozaik dengan semir hitam sampai mengkilat. Terakhir, panaskan kaca mozaik di dalam oven selama 2 hari untuk menghindari serangan jamur. Wow, indahnya! Cantik banget ya kerajinan kaca mozaik khas Bali ini. Gak kalah deh dengan produk-produk dari luar negeri. Sahabat, daging ayam hampir semua suka. Tapi tahu nggak? Ternyata ayam banyak jenisnya loh. Dan ada ayam jenis tertentu yang berkarakter unik dan dikaitkan dengan mitos yang diyakini sebagian masyarakat Indonesia. Jadi penasaran, ada ayam apa aja sih? Sahabat tahu ayam cemani yang serba hitam? Bukan sekedar bulunya loh yang hitam. Soalnya hampir semua bagian dari ayam cemani berwarna hitam. Bahkan daging dan darahnya juga. Unik ya, kok bisa sih? Sahabat, ayam cemani sebenarnya merupakan ras ayam asli Indonesia. Warnanya yang serba hitam menjadi kekhasan tersendiri dan hampir tidak ditemukan di belahan dunia yang lain. Warna hitam pada ayam cemani disebut dengan hiperpigmentasi. Disebabkan oleh mutasi genetik saat ayam masih berupa embrio. Ayam cemani juga ada beberapa jenisnya.
Di antaranya ayam cemani bulu kualik yang mempunyai ciri khas bulu berdiri, dan ayam cemani bulu besi yang berbulu sangat gagah seperti landak. Sahabat, ayam cemani dimitoskan sangat dekat dengan dunia gaib. Di beberapa daerah di Indonesia, ayam cemani seringkali dijadikan syarat pelengkap ritual adat sampai untuk media penyembuhan berbagai penyakit bagi yang percaya tentunya. Makanya, ayam cemani termasuk berharga mahal. Per ekornya bisa mencapai harga jutaan rupiah loh sahabat. Soalnya jarang sih membudidayakannya pun terbilang rumit. Banyak juga loh kolektor yang menjadikan ayam cemani sebagai hewan kesayangannya. Soalnya unik sih. Jika ayam cemani berwarna serba hitam, kalau yang ini justru kebalikannya. Namanya ayam kapas. Ayam kapas bukan asli Indonesia ya sahabat. Asalnya justru dari daratan Tiongkok. Kini ayam kapas mulai banyak dibudidayakan di Indonesia karena kekhasannya. Seperti namanya, ayam kapas memiliki bulu putih yang halus dan lembut seperti kapas. Anehnya, bulu ayam kapas tak seperti bulu ayam pada umumnya. Seakan tak bertulang, ringan seperti kapas. Meski berbulu seputih kapas, kulit ayam kapas justru berwarna hitam seperti ayam cemani. Begitupun bagian mata dan paruhnya. Uniknya lagi, ayam yang satu ini memiliki 5 jari kaki layaknya manusia. Padahal ayam kebanyakan hanya punya 4 jari saja. Wah, kok bisa sih? Sahabat, ayam jenis ini banyak dipelihara sebagai ayam hias. Agar tampilannya tetap menarik, ayam kapas harus dimandikan. Setidaknya sebulan sekali. Tapi jangan seperti memandikan hewan pada umumnya ya sahabat. Cukup dengan dibersihkan menggunakan spons basah, lalu jemur, tapi jangan lama-lama. Cukup setengah jam saja. Anak ayam kapas yang baru menetas memiliki warna kekuningan sama seperti anak ayam pada umumnya. Bedanya, saat mencapai usia 3 bulan, bulu-bulu ayam kapas berubah semakin putih dan lebat. Sekarang varian ayam kapas menjadi semakin banyak. Soalnya para peternak banyak yang menyilangkan ayam kapas dengan jenis ayam lainnya. Muncul deh ayam kapas yang berwarna beda. Ada coklat, bahkan hitam. Sahabat pasti suka dengan ayam yang satu ini ya. Soalnya coraknya cantik banget. Mirip dengan corak batik. Gak heran kan kalau namanya disebut juga ayam batik? Ayam batik berkarakter gesit dan lincah. Bulu-bulunya dominan hitam putih, kontras dan terlihat menarik. Ayam batik datang jauh dari Inggris. Di sana ayam batik dikenal dengan nama Sebright. Begitu masuk Indonesia, Sebright ganti nama deh, jadi ayam batik. Soalnya coraknya khas banget sih. Ayam batik memiliki 2 jenis motif bulu. Yang bermotif putih hitam disebut ayam batik Italia. Sedangkan yang berwarna hitam keemasan disebut ayam batik Kanada. Ukuran ayam batik lebih kecil daripada ayam kampung biasa. Tapi agak lebih besar jika dibandingkan dengan ayam kate. Tubuh ayam batik jantan lebih besar dibandingkan ayam betinanya dan cenderung lebih agresif. Dan yang menjadi ciri khas dari ayam batik jantan adalah jengger merahnya yang menyala. Sahabat, ayam jenis ini memasuki masa produktif di usia 5 hingga 6 bulan. Dalam 1 tahun, ayam batik betina akan bertelur 6 hingga 7 kali. Sayangnya, ayam batik belum sepopuler ayam hias lainnya. Padahal, ayam batik termasuk ayam hias yang tidak memerlukan perawatan khusus loh. Dan harganya cukup mahal. Sepasang jantan betina ayam batik dijual sekitar Rp600.000. Sahabat, ayam ini termasuk jenis ayam yang jinak. Mereka dapat dilepas sekedar untuk mencari makan dan berjemur di halaman rumah. Agar ayam batik terpelihara kesehatannya, bersihkan kandang dengan rutin ya.